Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Yeni Burukacaribu, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di Universitas PGRI Palembang dengan NIM 2023172005. Saya mengajar di salah satu sekolah swasta, tepatnya SMA Santo Yosef, Kabupaten Bengkalis. Hari ini, Rabu 16 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 10 dengan materi menulis puisi. Alasan saya mengambil materi menulis puisi karena selama ini peserta didik saya menganggap kalau menulis puisi itu adalah hal yang sangat sulit. Jadi saya akan menggunakan teknik kata kunci dengan media film pendek tentang ayah dan ibu agar mereka mampu meningkatkan motivasi untuk menulis puisi dan mengubah mindset mereka kalau menulis puisi itu adalah hal yang gampang. Selamat pagi semuanya. Kurang semangat, selamat pagi. Aldi, kamu ke depan. Ini yang di depan masih. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita awali dengan doa pagi bersama yang dipimpin oleh Prosman. Silakan Prosman ke depan, Sebelum kita memulai aktivitas belajar kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Baik, terima kasih Prosman. Coba lirik kanan kiri kamu, apakah hadir semua? Ada yang tidak hadir? Itu yang lampu kosong siapa ya? Itu Frank sepertinya ya Kezia. Frank kemana Kezia? Sakit apa Kezia? Paling demam, berarti ada satu kursi kosong, berarti satu orang yang tidak hadir ya. Sebelum kalian melihat langkah-langkah menulis teks puisi, Ibu mau cek ini dulu. Mau cek ya, apakah kalian masih ingat pertemuan kita sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Oke, kamu Rizky. Apa Rizky? Menganalisis puisi tentang ibu, Bu. Menganalisis puisi tentang ibu. Siapa yang masih ingat apa yang kita analisis? Apa yang kita analisis? Siapa bisa? Unsur apa yang? Oke, silahkan Marcelo Gani. Unsur fisik dan batin puisi. Oke, benar sekali. Unsur fisik dan unsur batin puisi ibu itu. Sekarang saya tanya lagi, siapa yang masih ingat apa itu unsur fisik dalam puisi? Oke, silakan Erika. Unsur fisik juga disebut dengan metode penyampaian hakikat suatu puisi yang terdiri dari tipografi, imajinasi, dan bahasa. Oke, ada berapa? Ada tipografi, diksi, kemudian ada gaya bahasa. Nah, itu unsur fisik. Yang kedua, unsur batin. Siapa yang bisa? Oke, Margaret. Silakan Margaret. Unsur batin itu unsur yang disebut sebagai hakikat puisi yang terdiri dari rasa, nada, tujuan, dan juga tema. Oke, ada rasa, nada, tujuan, dan tema. Tentang ibu, saya mau tanya ini ya. Sebelum ada nanti kalian saya kasih ilustrasi berupa film pendek. Film pendek tentang Mana Janji Ayah, dan ada yang kedua itu tentang Bunda. Nah, angkatan keempat sekolah kita ada siswa yang bernama Putriana. Ya, Putriana ini di kelas sebenarnya biasa saja, tidak yang juara 1, juara 2, juara 3. Tapi ketika Kak Putriana, kalian panggil kakak lah ya, kakak alumni, Kak Putriana ini lulus SMA, dia mengambil jurusan sastra Indonesia.
Waktu SMA, ibu sudah melihat ada potensinya sebenarnya, cuma dia kurang pede. Tapi saat ini, dia menjadi salah satu penulis di Gramedia. Oke, beri tepuk tangan untuk sekolah kita ya. Bagaimana caranya? Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian sebagai peserta didik dituntut untuk terampil menulis teks puisi berdasarkan pengetahuan kalian, berdasarkan pengalaman, ataupun berdasarkan ilustrasi. Nanti dari film itu ada inspirasi, tapi dengan karya yang original, tidak diciplak atau ditiru dari karya orang lain. Tapi sebelum kita menyaksikan videonya, ibu mau bertanya, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata ayah atau mendengar kata ibu? Jangan nangis ya. Siapa? Siapa bisa? Oke, kalau Pak, silakan kalau Pak. Oke, pengorbanan itu ayah atau ibu? Keduanya? Keduanya. Ada lagi yang lain? Oke, Margaret. Sayang Bu. Kasih sayang. Prosma. Pengorbanan. Ada lagi Vanessa? Kasih sayang. Kasih sayang. Pendidikan. Oke, ada kasih sayang, ada pengorbanan, ada pendidikan. Ada kata kunci. Nah, jadi dari tema akan muncul kata-kata kunci. Nah, sebelum kita ke film pendek, ibu akan menayangkan satu video pembelajaran yang menjelaskan tentang bagaimana cara atau langkah-langkah menulis puisi. Nah, video pembelajaran ini hasil karya ibu loh, nak. Kita saksikan bersama ya. Yuk kita pelajari. Langkah yang pertama adalah menentukan tema dan judul yang menarik. Langkah pertama dalam membuat puisi adalah memilih satu tema yang kita inginkan sebagai acuan dalam membuat puisi. Tema puisi ada banyak sekali, jadi sebisa mungkin pilihlah tema yang benar-benar menarik. Setelah kamu menentukan tema, langkah selanjutnya adalah menentukan judul yang berpacu pada tema. Misalnya saja, kita mau membuat puisi bertema pujian terhadap seseorang atau pahlawan, maka kamu bisa beri judul dengan nama atau pahlawan tersebut. Yang kedua, menentukan kata kunci. Setelah menentukan tema dan judul puisi, langkah selanjutnya adalah menentukan kata kunci. Jika kamu telah menemukan tema, misalnya tadi pujian terhadap guru, maka selanjutnya adalah menemukan kata kunci yang berkaitan dengan pujian itu. Apabila sudah dirasa cukup untuk mulai membuat puisi, maka kamu tinggal mengembangkannya dalam sebuah kalimat atau larik puisi. Misalnya, satu kata kunci digunakan untuk satu larik, atau bisa saja satu kata kunci kemudian dikembangkan menjadi satu bait. Langkah yang ketiga, menggunakan diksi. Langkah menulis puisi selanjutnya adalah menentukan diksi atau pemilihan kata. Diksi bisa menjadi keunikan dalam sebuah puisi. Banyak puisi bagus yang menggunakan diksi sederhana, tapi ada juga puisi yang diksi yang jarang kita dengar. Nah, jika kamu ingin membuat teks puisi yang tidak biasa, kamu bisa menggunakan gaya bahasa ataupun majas. Gaya bahasa adalah penggunaan kata-kata dalam berbicara maupun menulis untuk memberikan efek-efek tertentu bagi pendengar atau pembaca. Misalnya menggunakan majas perbandingan atau majas metafora. Lalu langkah yang keempat, menggunakan rima. Rima juga termasuk unsur esensial yang bisa membuat puisimu terdengar menarik dan indah.
Rima adalah bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata. Rima dapat berupa pengulangan bunyi dengan sajak A, B, atau AB. Lalu yang kelima, kembangkan puisi seindah mungkin. Selanjutnya, agar puisi yang kamu buat menarik untuk didengarkan, kamu bisa mengembangkan semua langkah yang di atas tadi. Ada 4 langkah. Caranya, susun kata-kata dan larik-larik puisi menjadi baik-baik. Lalu kembangkanlah menjadi satu puisi yang utuh dan bermakna. Kamu harus ingat bahwa puisi bukanlah sebuah artikel. Tulisan yang kamu buat untuk puisi harus ringkas, padat, sekaligus indah. Pilihlah kata yang sesuai, yang mewakili unsur keindahan sekaligus makna yang padat. Ingatlah 3 hal yang berkaitan dengan kata dan larik dalam puisi, yaitu kata adalah satuan rangkaian bunyi yang ritmis atau indah atau yang merdu. Yang kedua, makna kata bisa menimbulkan banyak tafsir, lalu mengandung imajinasi mendalam tentang hal yang dibicarakan. Nah, setelah mengikuti langkah-langkah dalam menulis puisi di atas yang sudah Ibu jelaskan, ada berapa langkah? Oke, kita akan lanjut menonton film pendek. Yang masih di dalam pendek Baik, kita udah menyaksikan satu video pertama. Bagaimana, Nes? Sebelum saya
minta komentar kamu tentang video itu. Ibu juga agak sedih nih, kan teringat ayah ibu kan. Kita saksikan yang kedua ya nak ya. Lalu nanti sekalian ibu tanya komentar kalian. Yang merasa lebih pede pasti dilipat. Oke. 10. Ya, ambil lagi. 10 di tengah. Oke, ini kita dari sini. Ada yang berlebih? Kemudian di sebelah sana. Teruntuk 10 baris, 10 orang ke belakang, 2 baris ke bawah. Ada yang berlebih? Semua sudah dapat ya?
Ren? Kakaknya sudah? Oke, semua sudah dapat LKPD masing-masing. Ini kalian bekerja sesuai dengan LKPD tersebut. Jadi kalian tonton dulu videonya, kemudian nanti kalian menentukan apa tema atau ide yang sesuai dengan yang kalian pilih, video 1 atau video 2. Kemudian temukan kata-kata kunci. Kalau kalian pilih video pertama, berarti kata kunci video yang pertama. Video yang kedua, kata kunci video yang kedua. Lalu dari kata kunci itulah muncul sebuah puisi nanti ya. Yang merasa lebih pede pasti dilipat. Oke. 10. Ya. Nah, apa itu? Lihat yang pertama, tema atau ide apa yang kalian temukan? Saya kamu video pertama, apa ide yang kamu temukan atau tema apa? Kalau yang pertama tentang ayah ya, pengorbanan ayah misalnya, atau kamu ganti dengan kata lain juga nggak masalah, perjuangan seorang ayah. Video kedua itu pengorbanan atau kasih sayang ibu yang rela untuk menyuap kita pagi-pagi, merapikan pakaian kita dan seterusnya. Baik, dari dua video itu coba semua melihat LKPD yang ada di depan kalian. Nah, berdasarkan dua video, kalau di situ ada petikannya ya, tapi kalian bisa menyaksikan video 1 atau video 2. Pilih antara 1 atau 2. Dari kata kunci yang kamu temukan, kembangkanlah kata kunci itu menjadi baris puisi. Baris pertama, kedua, ketiga, lalu baris-baris itulah yang akan membentuk sebuah puisi yang utuh. Jadi tentukan dulu temanya, temukan kata kunci, kembangkan kata kunci menjadi baris puisi, lalu dari baris menjadi bait-bait puisi. Oke, kita sepakati waktu yang Ibu berikan itu 20 menit. Mulai dari sekarang. Kita sambil dengar musik boleh, instrumen gitu ya, supaya tidak terlalu bosan. Berarti ada pengalaman pribadi mungkin enaknya apa yang kamu rasakan tentang sosok ayah. Kalau kamu kembangkan ini menjadi di sini puisi. Yang mau 2 bait aja boleh. Enak ya, 2 bait tahu ya, bukan 2 baris, 2 bait. Apa misalnya video pertama kamu pilih apa temanya, idenya kan? Pengorbanan seorang ayah kah? Atau kamu pilih yang kedua yang ibu, lalu temukan kata-kata kuncinya. Kata kunci tentang pengorbanan ibu itu apa aja? Kasih sayang, air mata mungkin. Lalu mungkin kalau kalian ingat ibu merepet mungkin ya kan, kalau nggak merepet nggak sudah siap ya, udah habis waktunya ya. Mendengarkan beberapa siapa yang mau maju ke depan menampilkan isi dari puisinya. Siapa? Oke, silakan Agnes. Berikan kita ibu. Saya berjudul Kasih Sayang. Ibu, kau adalah wanita terhebat yang pernah mengandungku selama 9 bulan, melahirkanku dengan penuh jiwa, merawatku dengan penuh perhatian. Ibu, aku tahu perjuanganmu tidaklah mudah, namun aku masih melawanmu, membuat hatimu terluka, membuatmu menangis dalam kesepian malam. Ibu, aku mengucapkan banyak terima kasih atas semua perjuanganmu. Aku mengucapkan banyak permohonan maaf atas air mata yang keluar dari mata.
komentar itu tidak harus negatif ya. Oh sudah bagus Agnes, aku kurang Agnes, dari bahasanya kurang, kok boleh? Siapa yang berani? Siapa yang berani? Oke silakan Vanessa. Saya semuanya sudah bagus dan sangat baik. Oke, menurut Vanessa isi dari puisi Agnes itu sudah bagus karena menyentuh dari Ibu ya. Tema yang kamu pilih dengan kata-kata yang ada di isi puisi itu sudah relevan atau sesuai. Tapi tadi kan ingat kata kelima ya, kembangkan menjadi puisi yang indah. Nah, menampilkan atau isi puisi kita itu indah dari gaya bahasa yang kita gunakan. Misalnya bertaruh nyawa, kemudian pakai pengandaian, pakai majas seperti itu. Kamu mungkin nanti di bahas-bahas berikutnya bisa menambahkan seperti itu ya. Siapa yang mau maju menampilkan isi puisinya? Oke, silakan Vanessa. Berikan tepuk tangan untuk Vanessa. Bentar ya Vanessa. Kamu apa ya? Sampaikan temanya dulu, kemudian judulnya, lalu baca puisinya dengan lantang ya. Tema yang saya pilih adalah kasih sayang seorang ibu. Saya akan membacakan puisi saya yang berjudul Terima Kasih. Kasih sayangmu melebihi luasnya samudera, tak sebanding dengan harta apapun di dunia, tak terbayang olehku bila dirimu tiada. Maafkan aku yang terus menambah luka, marah dan kesalmu semuanya demiku, demi kebaikan dan masa depanmu. Maafkan aku yang terkadang tak mengerti akan hal itu. Seringkali aku melawan perkataanmu. Maaf dan terima kasih aku haturkan padamu. Oke, terima kasih. Menambah luka mungkin ada penyesalan dari kamu, Manes. Askar Amsar Ibu. Jadi apa komitmen kamu untuk berikutnya? Mulai hari ini. Oke, lebih memperbaiki. Terima kasih Vanessa, silakan duduk. Kira-kira apa yang kalian dapatkan? Siapa yang bisa berikan komentar? Evaluasinya. Tadi juga dari film ya kan, film pendek. Kalau puisi itu gampang sih, nggak yang harus sekali. Jadi kan kita tulis aja itu apa yang ada di pikiran kita, terlintas kayak di pikiran kita. Oke, berikan tepuk tangan untuk Stephanie. Apa yang kamu rasakan pada pembelajaran hari ini? Oke, silakan Rafael Rizky. Merasa senang, kemudian karena tahu bagaimana cara menulis puisi. Baik, pembelajaran kita sudah 90 menit, sudah berakhir. Tapi sebelum saya keluar dari kelas ini, saya menyampaikan pelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang teks biografi. Nah, teks biografi mungkin kalian sudah pernah dengar. Nah, kalian di rumah mempersiapkan mungkin membaca berliterasilah melalui beberapa sumber. Karena kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa yang dipimpin oleh Kezia keren. Silakan Kezia ke depan pimpin doa kita. Amin. Terima kasih Kezia. Saya mengucapkan terima kasih untuk hari ini kalian sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Silakan Rosman sebagai ketua kelas siapkan supaya Ibu bisa melanjutkan kerja selanjutnya. Siap, Brak. Hormat, Brak. Oke, selamat pagi. Terima kasih. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.